Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial tata cara pengurusan izin usaha. Perkenalkan, saya Valerian Jafril Pratama dengan NIM 23080574185, mahasiswa S1 Manajemen Konsentrasi Pemasaran, kelas 2023D. Jadi, apa aja sih yang akan kita bahas melalui video kali ini? Yang pertama ada definisi izin usaha. Yang kedua ada jenis izin usaha. Yang ketiga ada tahapan pengurusan izin usaha. Dan terakhir yang keempat ada manfaat legalitas izin usaha. Berikutnya, yang akan kita bahas pertama kali adalah definisi izin usaha. Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau legalitas yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, pusat maupun daerah kepada pelaku usaha. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum agar aktivitas bisnis dapat berjalan secara sah, sesuai dengan regulasi tata ruang, standar keamanan, dan perlindungan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis izin usaha. Apa aja sih jenis izinnya? Yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB, merupakan identitas tunggal bagi pelaku usaha. Nomor 2 izin usaha, izin dasar yang diterbitkan setelah NIB. Yang ketiga ada izin komersial atau operasional, izin spesifik yang diperlukan saat bisnis mulai beroperasi seperti pemenuhan standar sertifikasi. Yang keempat izin lokasi, persetujuan yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha. Kelima, izin lingkungan. Dokumen ini dapat berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPBL. Keenam, IMB, izin mendirikan bangunan. Berfungsi memberikan legalitas bagi bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha agar sesuai standar teknis. Ketujuh, izin khusus sesuai bidang. Contohnya seperti IUP atau izin usaha pertambangan. Terakhir, NPWP, identitas perpajakan pelaku usaha yang digunakan dalam administrasi pajak, serta sebagai syarat utama akses berbagai layanan perbankan dan perizinan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat legalitas. Yang pertama ada kepastian hukum, memberikan perlindungan dari resiko penutupan paksa atau sengketa hukum di masa depan. Yang kedua, kredibilitas profesional, meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan vendor terhadap integritas perusahaan. Ketiga, akses permodalan, menjadi syarat utama dalam pengajuan pinjaman perbankan atau menarik minat investor besar. Yang terakhir, pengembangan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk mengikuti tender pemerintah maupun swasta dan melakukan ekspansi ke pasar luar negeri atau ekspor. Untuk membuat NIB, langkah pertama adalah membuka situs oss.co.id, lalu klik daftar, pilih menu UMK jika modal usaha Anda di bawah 5 miliar rupiah. Selanjutnya, isi data diri seperti NIK dan email untuk mendapatkan kode OTP. Masukkan kode tersebut, buat kata sandi baru, serta lengkapi profil pemilik usaha sebelum mengklik daftar. Setelah masuk ke dashboard utama, pilih menu perizinan berusaha, klik permohonan baru, masukkan nomor NPWP, lalu klik tambah bidang usaha. Pada tahap ini, Anda harus memasukkan kode KPLI yang sesuai dengan jenis usaha.
Setelah selesai, lanjut mengisi nama dan alamat detail lokasi usaha. Serta masukkan nominal modal usaha untuk melakukan validasi resiko. Langkah berikutnya adalah mengisi jumlah tenaga kerja dan kapasitas produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu klik lanjut untuk melihat rangkuman data. Terakhir, klik proses perizinan berusaha, centang semua kotak pernyataan mandiri setelah membaca ketentuannya. Periksa draft yang muncul dan klik terbitkan perizinan usaha untuk mengunduh serta mencetak dokumen NIB Anda.